Selamat malam teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai chart pattern, di mana chart pattern ini adalah sekumpulan candle yang membentuk satu pola. Ada sedikit perbedaan jika kita sebelumnya sudah belajar banyak mengenai pola candle, maka kali ini kita akan membahas lebih mengenai chart pattern. Ya, di mana chart pattern ini adalah gabungan beberapa candle yang nanti membentuk satu pola tertentu yang bisa membantu kita memberikan informasi apakah nanti akan lanjut atau berbalik reversal. Ya, tidak perlu panjang lebar pengantar kali ini, langsung kita pada materi pokok yang akan kita segera bahas pada malam hari ini. Materi yang pertama adalah, dan yang akan kita kupas pada malam hari ini adalah chart pattern. Oke, saya perbesar dulu tulisannya biar lebih jelas ya. Chart pattern reversal. Ya, diingat chart pattern reversal. Artinya chart pattern ini mengindikasikan market berikutnya berpotensi untuk pembalikan arah dari arah tren naik menjadi turun, dari tren turun akan menjadi naik. Nah, apa saja nanti yang menjadi chart pattern berbalik ini? Ya, apa saja pola yang terbentuk di sana? Bagaimana membacanya agar kita tahu ini adalah chart pattern reversal? Yang pertama mungkin sudah pernah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu double top. Ya, double top ini namanya double itu dua, top ini puncak. Ada double top, ada double bottom nanti. Double top berarti puncaknya dua, atau ketika posisi puncak ini dia reversal dari trend up menjadi trend down. Sebaliknya ketika double bottom berarti ujung lembahnya double di sini, dia kembali ke atas dari tren turun menjadi naik. Yang kedua adalah triple top, triple bottom. Triple top artinya ujungnya atau puncaknya 3, dia kembali selalu berada di garis puncak 3 ini, dia kembali. Sebaliknya kalau triple bottom berarti lembahnya yang 3 begini, 1, 2, 3 berada di garis seperti ini, dia kembali mantul semuanya. Nah, chart pattern reversal yang ketiga adalah head and shoulder. Head and shoulder. Head ini kepala, shoulder ini bahu. Jadi modenya ada bahu, kepala, bahu seperti ini. Kalau triple top ini sejajar. Kalau head and shoulder ini ada kepalanya, artinya ada puncak yang lebih tinggi di antara dua puncak ini. Berikutnya adalah inverse. Inverse ini kebalikan dari head and shoulder. Dia ya ada pundaknya dua, ada kepalanya satu. Ya, bagaimana lebih lanjutnya kita akan coba bahas dalam visual yang lebih detail. Kita akan masuk membahas mengenai chart pattern reversal yang pertama, yaitu double top. Oke, perhatikan double top artinya
ketika berada di ujung puncaknya, berada dalam satu garis, ini dia kembali, artinya mantul, tidak breakout. Kalau dia tembus namanya breakout, ini tidak menembus. Ya, ketika dia mantul, maka di situ peluang yang bagus untuk ambil posisi. Yang pertama, kita bisa ambil posisi setelah ada konfirmasi turun di sini. Ya, ini pertama kita bisa OP sell dulu. Ya, tentu targetnya sampai di sini. Ya, berarti sampai di sini kita TP dulu misalkan. Ya, namun demikian tidak harus sampai di sini. Mungkin di tengah-tengah sudah profit, silahkan diamankan. Yang penting profit masuk kantong. Karena kalau sudah masuk kantong, sudah pasti menjadi milik kita dan bisa dicairkan. Berbeda kalau masih floating walaupun plus, ketika kita masih menunggu dan menunggu sampai kapan kita pun tidak tahu, karena tidak seorang pun bisa membaca 100% akurat marketnya sampai di mana. Ya, karena market itu penuh dengan sentimen, penuh dengan permainan permintaan dan penawaran. Sehingga ketika profit, sekali lagi saya sering sampaikan ke teman-teman untuk mengamankan. Yang penting kita anggap sudah lebih dari cukup. Berapa pipnya sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya, sehingga teman-teman bisa buka lagi berapa pip kira-kira kalau kita menggunakan pair Euro USD ketika jam pagi, ketika jam siang, ketika jam sore. Ya, semuanya sudah saya jelaskan, silakan dibuka lagi yang belum menonton videonya. Lanjut, kita akan lanjutkan ketika ini tadi kembali, ketika mencapai titik puncaknya dan berada lurus di puncak yang pertama ini dan kembali, kita lihat ini adalah titik lembahnya. Ya, kita titik lembahnya di sini. Perhatikan kalau dia sudah breakout, ya. Kalau dia sudah breakout, sampai di mana dia? Ya, ada kalanya dia berikutnya sampai menembus di sini. Maka double top yang ini kita bisa tunda dulu. Ya, namun demikian yang pertama tadi sudah selesai, kita sudah finish profit sedikit-sedikit. Nah, yang kedua adalah sesuai dengan tekniknya, ketika dia turun dan tidak bisa menembus titik paling rendah, ya, dalam artian masih dalam bar up, ya, karena belum breakout, belum menembus titik yang paling bawah. Kemudian dia kembali lagi. Diingat kembalinya atau naiknya dia tidak lebih dari lembah yang terbentuk sebelumnya di sini. Karena kalau ini breakout maka beda lagi. Kalau breakout dia akan lanjut naik. Sebaliknya kalau ini tidak bisa breakout maka dia akan mantul. Nah, kapan dan di mana kita ambil posisi untuk open atau untuk entry-nya? Tunggu dia sampai betul-betul ada konfirmasi turun. Artinya kekuatan buy sudah mulai lemah di sana. Dan ketika kita tarik garis dari lembahnya, di sekitaran ini dia kembali. Tidak harus persis di sini. Bahkan di sini mungkin kembali bisa. Yang terpenting di area sini sudah tidak dilewati dan ada konfirmasi sudah mulai turun di sini. Maka ketika di sini kita bisa OP sell. Ya, berapa target profitnya? Ya, tentu kita bisa hitung dari puncaknya. Kita tarik garis puncak yang atas dengan lembahnya. Kita tarik garis kira-kira berapa? Maka dari sini atau dari titiknya ini, ya, dari titik mantulnya ini kita ukur ke bawah sesuai dengan ini. Disitulah adalah TP-nya. Ini pun tidak fix harus di sini kita. Mungkin separuh ini sudah profit, ya kita bisa exit duluan karena kita membutuhkan psikologi yang kuat yang begini. Ya, terkadang
orang tidak sabaran. Ya memang harusnya tidak perlu terlalu panjang. Ya, ketika kita sudah biasa dengan latihan, dengan menahan seperti ini, mungkin profit sudah ditahan, ya tidak masalah. Yang penting paham dengan manajemen risiko. Tetapi bagi saya lebih baik amankan dulu. Nanti masalah mau nambah lagi, mau OP lagi, itu urusan lain lagi. Yang penting profit diamankan karena sudah pasti menjadi milik kita. Ini adalah double top. Jadi perhatikan titik naik dan titik turunnya, kemudian titik ambil posisinya. Karena ini penting ketika kita mau entry di sana. Ketika kita salah entry, salah menempatkan entry, kemudian salah keluarnya, maka akan jadi bumerang. Kita akan bisa terseret dalam floating minus yang panjang. Ya, setelah tadi double top, maka kebalikannya adalah double bottom. Ya, double top, double bottom. Sekali lagi, double bottom berarti lembahnya dua, di mana lembah dua ini ketika berada di ujung lembahnya ini dia kembali. Maka ketika sudah kembali dan ada konfirmasi mulai tebal di sana warna hijau atau buyer, maka di sini kita bisa ambil OP dulu pertama, OP 1. Targetnya sampai di ujung ini. Atau bisa separuhnya kita bisa ambil profit duluan. Kemudian ketika naik diperhatikan di ujungnya ini kita tarik lagi. Apakah dia tembus? Ya kalau breakout ditunggu sampai dia betul-betul stabil. Kalau dia berikutnya panjang dan menembus titik paling atas ini, maka dia akan lanjut naik. Ya sebaliknya ketika dia masih di dalam kisaran ini dia bisa turun. Nah perhatikan ini, ketika ini sampai di atas dia retrace dulu, artinya mencoba untuk kembali ke tren utama, yaitu turun. Namun demikian kekuatan seller mulai lemah di sana, terbukti tidak bisa menembus titik bawah, bahkan di ujung ini dia kembali. Maka ketika di ujung ini kembali, ketika sudah ada konfirmasi naik, maka disinilah kita bisa OP sell dengan target berapa, kita ukur antara titik lembah dan titik puncak yang ini kira-kira panjangnya berapa, maka kita taruh di atas ini. Nah di sini adalah TP, take profitnya di sana. Ya, ini sebenarnya sering keluar di chart MetaTrader. Ya, di market ini pola-pola seperti ini, chart seperti ini, pattern-pattern seperti ini sering sekali keluar karena ini ibaratnya sebagai pergerakan pasar yang selalu kembali, selalu dan selalu kembali. Ya, namun banyak di antara kita juga tidak jeli melihat pattern yang terbentuk. Ini berlaku di H1, D1, W1 maupun MN1. Semuanya berlaku. Yang penting mana yang terbentuk polanya seperti itu. Ya, kemudian konfirmasinya dilihat. Kalau dia mau berbalik atau dia mau reversal, pasti ada konfirmasinya. Jadi bukan di tengah-tengah di sini, tunggu sampai naik. Nah, setelah naik ada konfirmasi di sini baru kita ambil posisi buy. Tidak boleh ketika pas lurusnya di garis kita ngambilnya. Oke, lanjut kita ke triple top dan triple bottom. Ya, sekali lagi tadi sudah ada double top, double bottom, maka sekarang ada triple top dan triple bottom. Dengan cara yang sama, triple top dan triple bottom, yang membedakan adalah puncaknya. Kalau triple top berarti puncak atasnya 3, ia kembali, selalu kembali. Maka ketika sudah confirm di sini, kita bisa OP sell. Kemudian diperhatikan ketika dia turun breakout sampai menembus titik lembahnya,
ditunggu apakah dia betul-betul panjang atau kembali. Kalau kembali dilihat dia kembalinya breakout di atas ini atau pas di area garis ini. Nah, kalau kembalinya tidak bisa menembus atau tidak bisa breakout dari titik lembahnya dan akhirnya turun, maka disinilah kita bisa ambil posisi sell. Targetnya tentu bawah dan atas ini kita ukur, taruh di sini. Ini adalah TP-nya. Ya, sebaliknya kalau di triple bottom juga sama, yang membedakan triple top di atas, triple bottom lembahnya di bawah. Kalau tadi puncak, ini lembah. Dengan cara yang sama membacanya seperti yang tadi atas tadi. Ketika dia sudah triple bottom dan sudah mulai naik, maka di sini kita bisa ambil posisi buy. Kemudian ketika naik breakout, dilihat, perhatikan breakoutnya sampai di mana. Ya, kalau sudah breakout sebenarnya di sini pun bisa kita ngambil. Ya, setelah breakout di sini kita bisa ambil buy, tapi tidak usah terlalu panjang. Kita harus menunggu sampai dia kekuatan sejauh mana. Kalau dia lebih tinggi dari ini, dia akan panjang terus naik ke atas. Ya, ternyata dia kembali tidak sampai di atas, dia kembali mencoba untuk kembali ke tren utama, yaitu down. Tapi ternyata kekuatannya mulai lemah. Ketika berada di area kisaran puncak yang ini, 3 ini, 2 ini, nah dia mantul lagi kembali. Maka ketika sudah naik, sudah ada konfirmasi naik, sudah mulai tebal di sana, kita bisa OP buy lagi di sana. Dan seterusnya, targetnya silakan diukur sesuai dengan penjelasan saya tadi. Double top, triple top. Satu lagi adalah head and shoulder yang tadi. Oke, head and shoulder ini sekali lagi tadi sudah saya singgung di awal. Head and shoulder, head itu kepala, shoulder itu bahu. Jadi ada puncak yang lebih tinggi. Kalau di triple top, maka puncaknya 3 sejajar. Begini, ini sejajar semua. Kalau head and shoulder, ini bedanya yang tengah ini puncaknya jauh lebih tinggi. Maka ini berfungsi sebagai head, ini sebagai shouldernya, bahunya. Perhatikan ketika naik kemudian turun, naik lagi. Perhatikan ketika sudah turun, ya sebenarnya kalau sudah terbentuk seperti ini sudah membentuk shoulder, ini di sini pun kita bisa ambil posisi sell. Targetnya tentu di sini. Perhatikan ketika ini turun lagi menembus titik lembahnya, ini yang kalau kita tarik garis bantu, menembus lembahnya dan terbentuk volume tebal di sana, maka sebenarnya di sini pun bisa ambil posisi sell lagi. Target sesuai dengan penjelasan saya di awal, bahkan teman-teman bisa membuka video yang lama. Kalau di pasangan mata uang euro USD berapa, kalau di GU berapa, XAU berapa, di sana sudah saya jelaskan semuanya. Kemudian ketika dia turun dan kembali mencoba untuk kembali ke track utama atau kembali ke tren naik, ya sejauh mana dia. Kalau dia kuat betul menembus titik puncaknya, maka dia akan lanjut naik. Sebaliknya ketika dia tidak mampu sampai menembus titik puncaknya, artinya di area bar up ini mantul atau tidak mampu di sana, tidak breakout, maka ketika sudah ada konfirmasi turun di sini, kita bisa ambil posisi sell dengan target ujung puncak sampai titik bawahnya sini kita ukur, disitulah take profit kita, TP, atau sesuka kita bisa separuh di sini, tergantung kita, karena orang mengambil take profit tidak selalu punya ketahanan psikologi, menahan psikologinya, ada yang tidak tahan di sana, sehingga daripada ketakutan nanti sampai di mana
maka lebih awal juga bisa exit duluan. Yang penting profit, ambil. Dan itu akan jauh lebih baik daripada floating plus yang panjang tetapi ketika terlena dia kembali lagi jadi minus. Akhirnya keuntungan yang seharusnya bisa kita nikmati menjadi hilang. Peluang itu menjadi hilang. Berikutnya, kebalikan dari head and shoulder adalah inverse head and shoulder. Dengan cara dan metode yang sama, perhatikan ya, ketika ada puncak atau lembah yang lebih rendah ini, pertama ini baunya di sini, ini lembahnya. Di sini pertama kita bisa ambil posisi buy. Yang pertama di sini. Yang kedua tunggu sampai dia naik kuat. Kalau dia breakout kuat lebih panjang dari ini, maka dia akan lanjut naik. Ya, ketika dia tidak bisa mampu, bisa saja dia reversal. Perhatikan ini, dia mencoba untuk kembali ke tren utama yaitu turun. Ya, tetapi ketika berada di neckline atau berada di garis puncak yang kita tarik ini, dia kembali mantul. Maka ketika mantul ini di sini kita bisa ambil posisi sell. Ambil posisi buy. Targetnya adalah kita ukur di ujung ini sampai di sini. Ya. Ini adalah TP. Ya, sehingga teman-teman betul-betul harus jeli melihat. Ini berlaku di H1, H4, D1, W1, semuanya berlaku. Tergantung dari kacamata mana kita memandangnya. Dari time frame berapa kita memandangnya, maka di situ kita bisa ambil peluang itu. Makin besar time frame yang kita gunakan, tentu akan makin akurat di sana. Ya, sehingga tidak bisa serta-merta kita hanya berpatokan pada H1. Karena itu sering saya sampaikan ke teman-teman, membaca time frame tidak harus satu time frame. Karena kalau satu kali time frame yang kita baca itu, kita tidak bisa membaca lebih luas. Maka kita bisa perbesar pandangan kita, H1, D1, W1, bahkan MN-nya dilihat. Seperti apa tren secara umumnya. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan candle selanjutnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mencoba dan mempraktekkan dalam akun demo dulu, sampai betul-betul menemukan, oh ini ternyata head and shoulder, oh ini ternyata double top, oh ini ternyata double bottom. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah dengan teknik dan teori ini, silakan cantumkan, tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk membahas di sesi berikutnya. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.